Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari Kamis, gue lagi on the way ke kantor. Nah, sepanjang perjalanan ini, gue mau coba sharing tentang gimana sih proses pendaftaran Gokar dan Grab. Karena kemarin sempat ada beberapa teman yang nanya dan masih bingung gimana daftarnya, seperti apa. Gue akan coba sharing dari yang gue udah alamin. Jadi kalau kalian memang lagi mencari informasi gimana sih cara daftarnya, seperti apa, kamu sudah di video yang tepat. Jadi tinggal dilanjutin, jangan di skip. Oke? Jadi mungkin gue akan sedikit cerita tentang bagaimana proses gue daftar kemarin untuk Gokar dan Grab. Gue satu-satu dulu, sekarang gue bicara mengenai Gokar. Jadi pendaftaran Gokar itu kamu lewat aplikasi GoPartner. Dan proses pendaftarannya itu full online. Jadi maksudnya nggak ada kamu datang ke kantor Gokar, datang ke kantornya Gojek. Jadi cukup dari aplikasi, kamu daftar, input, selesai. Dan setelah itu bisa langsung dipakai. Nama aplikasi itu tadi saya sudah sebut, GoPartner. Kamu cari aja di Play Store. Syarat yang digunakan sebenarnya nggak susah sih. Standar KTP, SIM, kartu keluarga kayaknya ada, kemudian STNK. Dan jangan lupa kamu perhatikan ketentuan dari umur kendaraan, karena kalau nggak dia ada standar maksimum umur kendaraan berapa, dan ada batas kendaraan dengan umur sekian harus uji emisi, seperti itu sih. Kamu bisa cek di website aja langsung biar lebih update. Takutnya kalau saya sharing di sini dan ketika kamu nonton video ini itu sudah berbeda ketentuannya, ya. Jadi proses untuk Gokar so far sebenarnya nggak susah. Kamu tinggal input aja, masuk, siapkan dokumen, input, selesai. Habis itu tinggal tunggu aja. Nanti sekitar beberapa hari dokumen kamu akan diverifikasi, dicek sama adminnya. Kalau ada kekurangan, dia akan feedback di aplikasi sama di, kalau nggak salah, di SMS. Dia akan kasih tahu bahwa ada dokumen yang kurang sehingga kamu perlu lengkapin. Misalkan ada dokumen yang fotonya nggak jelas atau apa, dari mereka akan informasikan dokumen ini masih pending. Setelah itu kamu perbaiki, revisi, submit lagi, seperti terus sampai semua dokumen kamu sudah divalidasi dengan baik, sudah diverifikasi oke sama mereka. Kemudian dia akan kasih tahu bahwa akun Gokar kamu sudah valid, sudah aktif. Nah setelah itu udah tinggal login, bisa digunakan langsung, nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi pendaftaran Gokar menurutku, Gokar Gojek ya, Gojek saya kurang tahu ya, nanti saya takut salah informasinya. Tapi kalau untuk Gokar so far cepat dan gampang, ya, selama dokumen kamu lengkap. Jadi pastikan semua dokumen tadi lengkap dan tidak ada masalah. Oke, gue lanjut ke Grab. Nah ini Grab ini sebenarnya secara prinsip sama, cuma nanti ada beberapa step yang berbeda dan membuat proses pendaftarannya jauh lebih panjang daripada si Gokar. Grab itu kamu juga sama, pendaftarannya lewat online. Seingatku lewat website bisa kamu daftar, ngisi-ngisi data di situ. Nanti setelah itu kamu akan di WA sama Grabnya informasi bahwa kamu bisa mulai datang. Kamu harus datang ke kantor Grab, dan di situ nanti dia akan kasih listnya tuh, kantor mana aja yang bisa kamu datangi yang terdekat sama kamu. Beserta kamu harus bawa dokumen. Jadi
yang harus kamu bawa, karena mereka akan cek dokumen dan mereka akan cek fisik kendaraan seperti itu. Jadi makanya itu yang berbeda antara Grab sama GoCar. Kalau di GoCar online tidak ada survei, kalau di Grab itu ada proses survei. Itu yang berbeda, yang berbeda pertama. Yang berbeda berikutnya di syarat. Nah, kalau yang menarik, kalau yang di Grab ini dia butuh SKCK. Jadi SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kalau bagi kalian yang belum ada, kalian harus bikin ke kantor kepolisian tentunya. Sekarang gue akan masuk ke syarat yang SKCK. Jadi SKCK ini kebetulan kemarin gue bikin baru, karena sebelumnya gue nggak pernah punya. SKCK ini pembuatan ada dua nih. Kamu bisa bikinnya secara online dan secara offline. Jadi ingat, harus di polsek yang sesuai dengan KTP kamu. Jadi kalau kamu KTP-nya saya kecamatannya Batu Ceper, ya harusnya di Polsek Batu Ceper. Seperti itu bikinnya. Nggak boleh kamu bikinnya di, saya bikin Tangerang, bikin di Jakarta. Nggak bisa. Saya udah pernah nanya waktu kemarin, seperti itu harusnya. Awalnya gue mau bikin secara online, gitu. Jadi kita buka websitenya, ngisi di sana. Cuma sepertinya setelah jadi pun, setelah selesai, kamu tetap harus ke polseknya untuk ambil. Jadi kalau waktu kemarin kebetulan karena Polsek Batu Ceper itu tidak ada di list online ya, jadi akhirnya gue mutusin untuk langsung aja datang ke kantor polisi untuk pembuatan SKCK. Untuk pembuatan SKCK itu syaratnya ya, yang sekarang yang terakhir kemarin gue lakuin itu KTP, fotokopi KTP, akte lahir, kartu keluarga, foto 4x6, background merah 6 lembar, kemudian siapkan uang 30.000, dan itu kita bayar di loketnya. Seperti itu. Kemarin prosesnya sekitar 30 menit sih, nggak lama, cepet. 30 menit kita datang, kita dikasih sekitar 3-4 lembar untuk isi keterangan, nama dan sebagainya, sampai pernah melakukan kejahatan dan sebagainya, kriminal ada atau enggak, ya kita isi aja dengan jujur. Setelah isi, kita balikin beserta mereka akan minta dokumennya tadi, foto-foto dokumen tadi sama foto, kita serahin semua. Tunggu paling 5-10 menit, dipanggil, udah jadi SKCK. Cepat. Jadi seperti itu untuk SKCK. Saya balik lagi, dokumen yang tadi itu kamu bawa, termasuk sama SKCK, kamu bawa ke gerai Grab yang terdekat dengan kamu. Jadi kemarin saya milihnya di daerah Tang City, di daerah mall, karena jam bukanya itu menyesuaikan mall, jadi bisa di weekend. Itu menarik di situ tuh, dan sampai malam kalau nggak salah. Saya datang ke Grab, ke tempat Grabnya itu kalau nggak salah cuma satu orang, dia kayak kios kecil gitu di pojokan. Prosesnya sekitar 1 jam, hampir 1 jam, sama cek fisik ya, cek fisik. Setelah itu, setelah proses survei tadi, ada satu step lagi yang harus diikutin sebelum pengaktifan akunnya, yaitu ada yang namanya training. Nah, training ini bentuknya online, jadi nanti dia kasih kita ada satu link, ada sekitar 7-8 modul. Setiap modul itu ada video yang harus kita tonton, dan setelah video selesai ada sekitar 4-5 soal yang harus kita isi dengan minimum skor. Jadi kalau skor kamu kecil, saat banyak salahnya, kamu harus ngulang lagi gitu. Kamu bisa ngulang lagi, nonton lagi tuh videonya, yang tadi jawabannya apa ya gitu, ini soalnya jawabannya apa ya. Makanya jawabannya sih ada di video, makanya kamu harus nonton
videoin dulu dengan baik, kemudian ikutin pertanyaannya, dan harusnya sih gampang ya, nggak susah. Cuma memang kamu harus ulangin waktu sih buat ikutin training itu. So far oke sih. Jadi isi trainingnya itu lebih penggunaan aplikasi, kemudian kita sebagai driver harus ngapain, berperilaku sopan, terus tidak boleh melakukan kejahatan dan sebagainya lah, aturan-aturan umum yang harus diketahui oleh seorang driver di Grab, seperti itu. Jadi setelah proses training selesai, akun kita aktif dan kita bisa langsung pakai, seperti itu. Karena masih ada waktu perjalanan sampai kantor, gue coba untuk sharing dari penggunaan aplikasi ini ya, GoCar dan GrabCar. Jadi sebenarnya kalau untuk GoCar itu nggak perlu top up. Top up di sini mesti gimana? Jadi kan kita ada kayak semacam kantong ya, kantong e-wallet di aplikasinya. Kalau di GoCar itu gini, kalau di GrabCar itu kita harus top up minimal 50.000, sehingga ketika ada pendapatan dari customer itu kan harus potong komisi kan, kita kan bagi nih, buat si driver berapa, buat si perusahaan berapa, buat si Grabnya berapa. Nah kalau di GrabCar itu potongan tadi, potongannya buat perusahaan, dia akan motong dari deposit kita, seperti itu. Sehingga dia kasih tahu kalau misalkan kita nggak top up, maka nggak ada order masuk. Nah berbeda dengan GoCar. Kalau di GoCar, potongan itu akan otomatis memotong saldo kita. Jadi kita misalkan punya saldo nih, dapat pendapatan dari customer misalkan 50.000, itu saldo kita. Nah begitu ada pendapatan masuk lagi, ya potong komisi dari sana, langsung potong aja gitu. Kalau di GoCar enggak, kalau di GrabCar enggak, dia ada e-wallet credit nggak salah namanya. Nah dia akan potong dari sana. Jadi kalau di situ kita nggak top up, kita nggak dapat orderan. Menurutku minusnya itu sih. Gua nggak tahu kenapa Grab nggak pakai metode yang sama seperti di GoCar, kayak gitu. Kalau untuk user interface-nya sih kalau menurutku sama aja lah, nggak ada. GoCar juga nggak susah, GrabCar juga nggak susah, gampang. Kemudian kalau ada pertanyaan mana yang lebih gacor ya, lebih banyak dapat orderannya, sebenarnya tergantung sih. Kadang kalau yang gue lihat ya, nggak pasti GoCar lebih gacor atau Grab. Itu tergantung dari kita lagi ada di lokasi mana, dan di lokasi itu lebih banyak orang yang menggunakan aplikasi Grab atau GoCar. Cuman kalau dari yang gue alamin, pengalaman gue, hampir 85% kali ya, semua orderan itu dari GoCar. Jadi kalau dari gue sih seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa Grab itu gak sedikit, enggak. Harusnya Grab banyak juga. Tergantung momennya ya, tergantung momennya. Sekian dulu video dari saya, sharing terkait proses pembuatan akun GoCar dan Grab. Jika kalian suka, silakan di like. Jika kalian ada yang masih bingung atau mau tahu lebih detail, atau ada ide mau konten terkait apa yang mau di sharing, silakan di komen. Dan jika suka dan mau ikutin video-video dari channel ini, silakan di subscribe. Jangan lupa klik notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi semua. Bye.